Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman jurnalis. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Prof. Pratikno, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo, Wakil Kepala Polri. Ini Pak Dedi pasti senang sekali ketemu dengan teman-teman wartawan karena dulu Kadif Humas. Bapak Ibu sekalian, konferensi pers ini merupakan hasil pembahasan bersama dari KSP dan Bakom Pemerintah RI untuk menyampaikan update pelaksanaan dan capaian program prioritas serta program hasil terbaik cepat kepada publik dan media. Yang juga tujuannya adalah untuk bisa menangkal berbagai macam disinformasi, fitnah dan kebencian atau DFK serta hoaks yang berkembang di media sosial. Tema konferensi pers hari ini adalah update PHTC, khususnya CKG, cek kesehatan gratis dan swasembada pangan, kesiapan arus mudik Lebaran 2026 dan pengamanan sosial. Seperti teman-teman ketahui, press conference rutin ini sudah dimulai minggu lalu Pak Menko AHY, ya, dan kita terus melakukan revisi dan evaluasi serta perbaikan. Pada hari ini kita melihat bahwa untuk program PHTC kita akan pilih beberapa supaya lebih mendalam. Kalau minggu lalu Pak Pratik kita bicara banyak program, tapi minggu ini kita putuskan untuk fokus beberapa program. Tetapi pada saat yang bersamaan kita menyadari juga pentingnya aktualitas, dan aktualitas itu kita rumuskan pada hari ini berkaitan dengan kesiapan arus mudik Lebaran dan pengamanan nasional. Dan pada konteks itu kemudian kami menghadirkan menteri-menteri dan KL yang terkait. Ya, itu sebabnya kenapa ada Pak HY, Pak Pratik dan Pak Wakapolri di tempat ini pada hari ini. Kegiatan ini diselenggarakan untuk menyampaikan berbagai langkah kesiapan pemerintah serta informasi penting bagi masyarakat agar perjalanan mudik tahun ini dapat berlangsung tertib, selamat, dan menyenangkan untuk semua. Rekan-rekan jurnalis, pada kesempatan hari ini KSP ingin menyampaikan situasi terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kami juga menyampaikan dua program pemerintah yang secara langsung memberikan dampak nyata bagi masyarakat, yaitu CKG dan penguatan ketahanan pangan menuju swasembada beras. Progres dua program ini adalah komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Satu, program cek kesehatan gratis. CKG merupakan satu langkah besar pemerintah untuk memperkuat pendekatan kesehatan yang bersifat preventif. Ya, jadi kita menggeser dari kuratif menjadi preventif, yaitu mencegah penyakit sebelum menjadi lebih serius. Sebagai gambaran, biaya CKG kurang lebih 1-2 juta rupiah per orang. Apabila seseorang mengikuti CKG dan terdeteksi hipertensi, misalnya hipertensi yang notabene merupakan prekursor menuju penyakit jantung, estimasi biaya pengobatan hipertensi adalah 3-9 juta per tahun. Bandingkan jika tidak ada deteksi dini seperti CKG dan terkena serangan jantung, maka biaya pengobatan akan membengkak. Estimasi biaya operasi bypass jantung 80-500 juta per tindakan. Estimasi biaya pemasangan ring antara 40-100 juta per tindakan. Jadi kita bisa lihat perbedaan biaya yang luar biasa besar antara preventif dan kuratif. Begitu juga dengan deteksi diabetes sebagai prekursor dari penyakit gagal ginjal. Biaya pengobatan diabetes antara 6-18 juta per tahun, sedangkan jika terkena penyakit gagal ginjal, biaya cuci darah di rumah sakit swasta estimasi mencapai 420 juta per pasien per tahun. Artinya apabila kita dapat mendeteksi penyakit secara lebih dini melalui CKG, maka biaya pengobatan dapat lebih murah atau ditekan. Program CKG sangat penting karena pembangunan bangsa harus dimulai dari rakyat yang sehat. Oleh karena itu kekuatan sebuah negara pada akhirnya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Program CKG merupakan langkah untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar sekaligus memperkuat pendekatan pencegahan.
Melalui program CKG, Presiden Prabowo ingin agar masyarakat dapat melakukan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya. Program ini dijalankan oleh Kementerian Kesehatan bersama fasilitas layanan kesehatan yang ada di seluruh Indonesia. Berikut kami sampaikan perkembangan lebih mendetail dari Kementerian Kesehatan. Sebelumnya kita lihat dulu video CKG berikut ini. Silakan. Saudara-saudara, 70 juta rakyat kita sudah dicek kesehatan gratis. Pertama kali dalam sejarah. Dan yang kita ketemukan hasilnya ya lumayan menantang. Alhamdulillah teman-teman, jadi walaupun program ini baru dimulai pada tahun 2025, penerima manfaat seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden berhasil menjangkau angka 70 juta orang. Dari hasil pelaksanaan CKG tahun 2025 itu ada beberapa temuan yang tadi disebut oleh Bapak Presiden menantang itu. Apa yang menantang itu? Satu, temuan utama pada kelompok anak sekolah. Pada kelompok usia ini, masalah kesehatan didominasi oleh gaya hidup dan perawatan kebersihan dasar. A. Kurangnya kebugaran fisik 60,7%, karies atau karang gigi 47,2%, anemia 27,5%, dan ini tentu kita perlu jadikan catatan Pak Pratik. D. Kesehatan jiwa atau depresi 6,3%. 2. Temuan utama pada kelompok dewasa hingga lansia. A. Krisis aktivitas fisik 94,9%, resiko kardiovaskular dan metabolik yang tinggi, resiko stroke akibat masalah kolesterol 44%, lingkar perut di atas batas normal 31%, dan hipertensi atau tekanan darah tinggi 18,1%. Kondisi spesifik terdapat temuan signifikan pada wanita dewasa di mana 24,8% mengalami anemia. Adapun pada tahun 2026 ini targetnya adalah 130 juta orang. Jadi kalau nanti tercapai totalnya 200 juta Pak. 2 tahun 2025-2026. Hingga Maret 2026 ini update-nya teman-teman. Jumlah yang mendaftar untuk mendapat layanan CKG adalah 13.826.978 orang. Ini yang mendaftar ya. Dan yang sudah melaksanakan CKG atau menerima manfaat sebanyak 13.051.027 orang. Pada Januari hingga Februari 2026, program CKG telah melayani 10.563.593 orang peserta di 9.543 puskesmas yang tersebar di 514 kabupaten kota. Dari jumlah tersebut sebanyak 714.808 peserta atau sekitar 8,6% telah mendapatkan pengobatan. Sementara lebih dari 7,5 juta peserta lainnya masih dalam proses tindak lanjut oleh tenaga kesehatan. Pada tahun 2026, pelaksanaan CKG akan diperluas dengan melibatkan 10.300 puskesmas, serta dukungan dari kementerian dan lembaga. Selama arus mudik dan arus balik pada liburan Lebaran tahun ini, pemerintah akan melaksanakan CKG pengemudi. Nanti disampaikan juga oleh Pak Pratik. Pada saat ini berdasarkan data sementara 9 Maret 2026 yang diterima KSP dari Kemenko PMK, sebanyak 338 pengemudi telah menjalani CKG di 16 pool PO Bus dan terminal di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pemerintah akan terus memperluas ke daerah-daerah lainnya.
Tahun ini diperkirakan CKG pengemudi dapat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya karena Bapak Presiden memberi perhatian lebih, ya, yang tujuannya agar semua warga yang mudik dipastikan dibawa oleh pengemudi yang sehat. Perlu kami sampaikan bahwa jumlah CKG pengemudi pada mudik Lebaran meningkat dari tahun ke tahun. 2025 meningkat hampir 2 kali lipat, yaitu 7.476 orang dibandingkan tahun sebelumnya 2024 yang hanya 4.019 orang. Nomor 2, swasembada pangan. Rekan-rekan wartawan, sebelum saya sampaikan kita melihat video manfaat program berikut ini. Rekan-rekan sekalian, Presiden Prabowo menempatkan swasembada pangan sebagai upaya mewujudkan Indonesia yang berdikari. Karena itu, pemerintah mendorong pembangunan lumbung pangan hingga tingkat desa dan kecamatan agar setiap daerah memiliki cadangan pangan sendiri. Langkah ini juga penting sebagai mitigasi saat terjadi bencana atau terputusnya akses distribusi, seperti pelajaran dari bencana di Sumatera, hingga ketahanan pangan nasional tetap terjaga. Pemerintah perlu menyampaikan bahwa ketersediaan pangan nasional selama Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri dalam kondisi aman dengan pasokan yang sebagian besar berasal dari produksi dalam negeri. Per 9 Maret 2026, ini update-nya teman-teman, stok beras tercatat mencapai 3.743.780 ton atau sekitar 144% dari kebutuhan, sehingga komoditas beras ini adalah cadangan yang paling kuat. Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, Bappenas atau Badan Pangan Nasional melaksanakan program SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah atau GPM di seluruh Indonesia. Hingga 8 Maret 2026, penyaluran beras SPHP telah mencapai 7.387.270 kg dengan distribusi terbesar melalui instansi pemerintah dan program Rumah Pangan Kita atau RPK. Secara operasional, Gerakan Pangan Murah tahun 2026 dilaksanakan di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota sebagai langkah pengendalian inflasi. Pada 7 Januari 2026, Presiden Prabowo mengumumkan keberhasilan swasembada beras. Pencapaian ini merujuk pada data BPS yang mencatat produksi beras nasional tahun 2025 mencapai 34,69 juta ton, melampaui kebutuhan domestik yang berkisar 31,08 juta ton. Sedangkan produksi beras pada tahun 2024 untuk konsumsi pangan penduduk mencapai 30,62 juta ton, artinya ada peningkatan 13,36% atau 4 juta ton pada tahun 2025. Ini tentunya menjadi momen yang penting dan bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan swasembada pangan dengan meningkatkan produksi, memperkuat hilirisasi pertanian, serta memperluas pasar ekspor produk pangan. Per Maret 2026, total ketersediaan beras nasional mencapai 27,99 juta ton
yang terdiri dari stok Bulog 3,76 juta ton, diproyeksikan mencapai 5 juta ton dalam waktu 2 bulan ini, stok kebutuhan masyarakat 12,5 juta ton, dan standing crop padi siap panen 11,73 juta ton. Dengan kondisi tersebut, tanpa memperhitungkan panen berikutnya, teman-teman, ketersediaan beras diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional hingga 11 bulan ke depan. Perlu dijelaskan bahwa perkiraan ketersediaan beras untuk 11 bulan ke depan didasarkan pada stok saat ini dan akan terus bertambah karena program swasembada pangan terus dilakukan. Jangan diartikan setelah 11 bulan tidak ada lagi persediaan pangan atau lahan yang bisa dipanen. Artinya kita terus bertambah ya, rotasi. Nah, stoknya akan terus bertambah dan akan terus diisi. Informasi tambahan, Indonesia ekspor beras ke Arab Saudi sebanyak 2.280 ton dengan estimasi nilai transaksi 38 miliar yang secara simbolik telah dilaksanakan oleh Menteri Pertanian Kepala Bappenas Bapak Andi Amran Sulaiman di Gedung Bulog Kelapa Gading, Jakarta pada Rabu 4 Maret 2026. Keberhasilan swasembada pangan tidak hanya tercermin dari produksi beras nasional yang melampaui kebutuhan domestik, tapi juga dari capaian sejumlah komoditas strategis lainnya, yakni jagung, gula konsumsi, cabai besar, dan cabai rawit. Pada tahun 2025, produksi jagung mencapai 16,16 juta ton, meningkat 6,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi gula konsumsi nasional juga menunjukkan tren peningkatan menjadi 2,68 juta ton. Sementara itu, produk cabai besar mencapai 1,6 juta ton dan cabai rawit 1,78 juta ton, yang juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pak Pratik, sambelnya cabai besar atau cabai rawit, Pak? Kalau Pak Pratik, sambelnya cabai besar atau cabai rawit? Kecil. Di tingkat petani, dampak kebijakan ini juga dirasakan secara nyata seperti yang dirasakan Misbah, petani di Rangkas Bitung, Lebak. Pak Misbah, 60 tahun, seorang petani di Rangkas Bitung, bisa menjual 6 ton gabah kering pungut GKP dengan harga 7.000 per kilogram di atas harga patokan pemerintah 6.500 rupiah per kilogram, sehingga bisa menghasilkan 42 juta rupiah per hektar. Pak Misbah termasuk petani di Lebak yang persediaan pupuk bersubsidi daerahnya tersedia surplus selama 2 tahun terakhir, sehingga beliau dan rekan-rekan petani tenang untuk bercocok tanam. Harga pupuk subsidi untuk pupuk area adalah Rp1.800 per kilogram, pupuk NPK sebesar Rp1.840 per kilogram. Harga pupuk bersubsidi dijual di agen resmi turun 20% dari tahun sebelumnya. Jadi ini dampak yang dirasakan langsung oleh petani di lapangan. Bapak Presiden Prabowo sudah berkali-kali bertahun-tahun menegaskan tanpa pangan tidak ada negara. Selama ini berbagai program yang dijalankan Presiden terkait penguatan ketahanan pangan pada dasarnya memang dirancang sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi krisis, baik krisis bencana maupun krisis global. Artinya pemerintah tidak menunggu krisis terjadi tetapi sudah menyiapkan fondasi agar ketika ada gejolak internasional termasuk konflik regional seperti yang sekarang sedang terjadi di Timur Tengah, Indonesia memiliki ketahanan pangan yang kuat. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Presiden dari awal sudah sangat menekankan pentingnya swasembada pangan, dan pada hari ini kita semua menjadi saksi hidup, saksi sejarah betapa pentingnya persiapan yang sudah dilakukan dari 1,5 tahun yang lalu ketika Bapak Presiden menjabat sebagai Presiden. Ya, di tengah krisis pada hari ini kita boleh dibilang aman, Pak Ahy. Jadi Bapak Presiden Prabowo adalah sosok yang sangat visioner, ya, mampu mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang akan terjadi di masa depan. Begitu ya Mas Ahy ya.
Rekan-rekan jurnalis, kantor staf Presiden memiliki tugas untuk memastikan bahwa berbagai program prioritas pemerintah berjalan dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kami tekankan kembali bahwa program CKG membantu masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan mendeteksi penyakit semenjak dini. Jadi kami menghimbau sekali lagi agar masyarakat Indonesia untuk dapat menggunakan fasilitas ini dengan baik, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sementara peningkatan produksi pangan nasional memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas pangan. Kantor staf Presiden akan terus melakukan pemantauan, pengawalan, serta koordinasi lintas kementerian sesuai dengan tugasnya, amanahnya sebagai delivery unit, agar berbagai program strategis pemerintah dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Bapak Kodari. Tadi sampaiannya menjadi highlight kita bersama mengenai update cek kesehatan gratis yang sudah menjangkau penerima manfaat hingga mencapai 70 juta, bahkan juga mengenai stok beras nasional kita, bahkan juga produksi beras nasional yang sudah tercatat di BPS, dan juga capaian komunitas strategis lainnya, yakni jagung, gula konsumsi, cabai besar, dan juga rawit. Sekarang kita akan beranjak ke narasumber yang berikutnya. Kita akan mendengarkan lantas bagaimana kesiapan infrastruktur transportasi serta dukungan mobilitas masyarakat dan logistik nasional. Langsung saja saya akan persilahkan untuk paparannya kepada Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Terima kasih Kepala Staf Kepresidenan Bapak Muhammad Kodari yang telah mengundang kami secara langsung. Tentu saya sangat mengapresiasi apa yang dijalankan oleh Bapak KSP dan jajarannya bersama Badan Komunikasi Presidenan untuk menghadirkan forum yang menjadi platform yang baik untuk bisa saling membagikan informasi termasuk kebijakan, sekaligus kita bisa mendapatkan feedback dari lapangan tentunya melalui teman-teman media jurnalis yang saya banggakan. Yang saya hormati pula tentunya Bapak Menteri Koordinator PMK Bapak Pratikno dan Wakil Kapolri Komjen Polisi Dedi Prasetyo dan Bapak Ibu yang saya muliakan. Izinkan pada kesempatan yang baik ini saya memaparkan kesiapan arus mudik Lebaran 2026. Tentu kita sudah berada di penghujung masa, saya ulangi, kita berada di fase yang sudah harus mempersiapkan arus mudik dan kita harapkan ini bisa berjalan dengan baik. Ada 3 agenda yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tren mudik Lebaran 2026, kemudian kesiapan infrastruktur termasuk sistem transportasi yang tengah dipersiapkan, dan terakhir terkait dengan kebijakan serta insentif kebijakan Lebaran. Pertama, terkait dengan tren mudik Lebaran. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, diperkirakan ada 143,9 juta perjalanan atau masyarakat yang melakukan mudik Lebaran. Bisa dilihat, ditinjau dari tujuan, maka yang paling banyak akan mudik ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lalu diikuti Jawa Barat, Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Nanti Pak Menko PMK tentu akan menyampaikan secara lebih detail tentang kebijakan terkait dengan mengurai kemacetan. Tapi paling tidak melalui slide ini, izinkan saya menyampaikan bahwa sesuai dengan yang telah disimulasikan oleh Kementerian Perhubungan dihadapkan pada statistik Lebaran-Lebaran sebelumnya, diperkirakan puncak arus mudik itu akan jatuh di tanggal 14 dan 15 Maret. Kemudian puncak mudik kedua di tanggal 18 dan 19 Maret. Lalu untuk arus baliknya, puncaknya diperkirakan akan jatuh pada tanggal 24-25 Maret
lalu yang kedua di tanggal 28 dan 29 Maret. Itu mengapa di tengah-tengahnya kita mengurai Pak KSP dengan cara memberlakukan work from anywhere. Nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Bapak Menko PMK. Intinya, kebijakan terdahulu untuk mengurai kemacetan seperti ini dinilai efektif, mengurangi kemacetan yang ekstrim. Lalu dihadapkan dengan moda transportasi yang digunakan, ini top 10-nya seperti ini. Tetap yang sangat dominan adalah menggunakan mobil pribadi, diperkirakan 52%-nya sendiri. Lalu diikuti dengan sepeda motor dan bis umum. Baru yang lain-lainnya, ada kapal penyeberangan, pesawat, kemudian kereta api antar kota, kapal laut, dan lain sebagainya. Jadi bisa dibayangkan bahwa memang bicara mudik berarti beban utama ada di jalan-jalan raya, baik jalan tol, jalan nasional, termasuk jalan-jalan arteri yang kemudian akan digunakan menuju ke kabupaten kota tujuan masyarakat. Dihadapkan pada ketersediaan dan kesiapan dari prasarana kereta. Bicara stasiun kereta api, bisa lihat di slide ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, maka terkonsentrasi untuk kereta ini tujuannya adalah di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Yang warna kuning itu adalah 5 besar stasiun asal, sedangkan yang warna putih 5 besar stasiun tujuan. Bisa dilihat tentu kalau di Jakarta paling besar di Pasar Senen, kemudian diikuti Gambir, lalu untuk Jawa Barat sendiri mulai dari Bekasi, Cikarang, sampai dengan di Bandung. Sedangkan untuk tujuan secara umum di Jawa Tengah, dari mulai Solo Balapan, Lempuyangan, Purwokerto dan Kutoarjo, saya ulangi, Purwokerto dan Kutoarjo, kemudian di Provinsi DIY itu di Stasiun Tugu dan Lempuyangan. Sedangkan untuk bandar udara, kita juga harus memastikan karena banyak yang juga lintas pulau, maka perjalanan didominasi dari Bandara Soekarno-Hatta menuju kota-kota lain, dan tentunya bisa dilihat di sini bandara asal yang berwarna kuning dan bandara tujuan seperti sebelumnya. Kita harapkan cuaca juga bersahabat sehingga tidak terlalu mengganggu on-time performance dari pesawat-pesawat yang akan digunakan. Yang berikutnya terkait dengan pelabuhan laut. Pelabuhan laut ini juga sangat esensial karena kita harus melayani jutaan masyarakat yang bisa menggunakan kapal-kapal laut ini untuk bisa mudik ke berbagai wilayah, terutama ke arah Indonesia Timur, Sulawesi, tentu juga Maluku dan Nusa Tenggara. Bisa lihat di sini. Nanti akan kami bagikan slide-nya supaya bisa digunakan sebagai referensi teman-teman. Mudah-mudahan bisa berguna dan bisa dikonfirmasi juga dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU yang ada dalam koordinasi Kemenko Infrastruktur. Saya lanjutkan. Terkait pelabuhan penyeberangan, ini juga penting. Kita ingin memastikan, terutama Merak Bakahuni, ini yang paling padat, menghubungkan Jawa dengan Sumatera. Jadi kita juga ingin menyiapkan lokasi-lokasi untuk mengurai terjadinya bottleneck di pelabuhan Merak misalnya, dengan menyiapkan buffer zone di tempat-tempat peristirahatan sejenak sehingga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang sudah lebih dulu datang dan punya tiket, sedangkan yang lainnya digunakan sistematika yang namanya delaying system. Selain juga tentunya nanti ada pengaturan yang lebih baik. Ini kita pastikan baik penyeberangan asal maupun penyeberangan tujuan, termasuk yang di Jawa Timur.
Baik, agenda kedua ini terkait kesiapan infrastruktur, terutama jalan-jalan tadi dan sistem transportasinya. Teman-teman sekalian, terkait dengan jalan nasional yang non-tol, saya ulangi yang sifatnya non-tol, ini kita laporkan ada 47.000 lebih kilometer yang harus terus kita preservasi. Kondisinya beragam, tapi secara umum jalan nasional yang non-tol itu kemantapannya sekitar 93,5%. Memang begitu masuk ke jalan-jalan provinsi, jalan kabupaten kota berbeda tingkat kemantapannya. Tapi paling tidak kami laporkan untuk jalan nasional yang non-tol, baik Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua secara umum dalam kondisi yang siap dan mantap. Nah, namun demikian kita memahami bahwa kita juga harus terus melakukan preservasi, memperbaiki jalan-jalan yang memang rusak. Sudah kita siapkan dari Kementerian Pekerjaan Umum yang dinamakan dengan Disaster Relief Unit. DRU ini tugasnya adalah secara cepat menggelar alat-alat berat dengan material yang digunakan untuk segera menutup, saya ulangi, memperbaiki atau menambal jalan-jalan yang berlubang agar bisa segera digunakan dan tidak terlalu menghambat perjalanan. Ini sudah diantisipasi, ada beberapa titik rawan bencana, totalnya itu bisa dilihat 807 rawan banjir, kemudian 1.641 rawan longsor, sedangkan ada 15 rawan banjir rob. Ini tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian total kesiapan tim DRU tadi, Disaster Relief Unit, itu sekitar 1.461 unit. Ini juga sudah siap dengan alat-alat berat dan materialnya. Saya lanjutkan. Nah, pengoperasian jalan tol totalnya ada 3.115 km jalan tol se-Indonesia. Dan tadi sudah saya singgung sebentar, yang juga kita atensi selain tentunya gerbang-gerbang tol yang nanti akan menjadi titik-titik bottleneck, tapi juga ada sejumlah tempat istirahat dan pelayanan TIP atau rest area. Sekaligus sekarang kita juga siapkan stasiun pengisian kendaraan listrik. Ini juga sudah menjadi tren masyarakat, sudah semakin banyak yang menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi berbasis listrik. Nah, ini yang kita siapkan 76 ruas jalan tol yang beroperasi bersama dengan fasilitas pendukungnya. Kalau dilihat ada TIP A, B, dan C. A itu artinya punya kategori yang ada stasiun BBM-nya, pom bensinnya. Kemudian tipe B tidak ada. Sedangkan yang C itu sifatnya cuma modular dan itu hanya sifat sementara digunakan pada saat lebaran. Ini baru kami dapatkan karena kebetulan tadi Pak KSP menanyakan kepada kami di ruang holding, yang biasanya juga ingin diketahui oleh masyarakat adalah terkait dengan tol-tol fungsional. Tol fungsional ini juga sangat dinantikan, artinya secara umum ini belum benar-benar resmi beroperasi, karena memang mungkin sedikit lagi finishing, lagi ada tahapan terakhir yang harus dituntaskan. Tapi secara darurat atau secara khusus bisa difungsikan hanya selama masa mudik dan arus balik lebaran. Ada 3 ruas di Sumatera, kemudian 6 ruas di Jawa, dan 1 ruas di Kalimantan, sehingga totalnya ada 10 ruas jalan tol fungsional yang disiapkan periode libur lebaran Idul Fitri oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Nanti bisa dilihat di sini secara cepat saja. Tadi kalau Pak KSP tanya bagaimana Sumatera, contohnya ada tol Indralaya dengan Prabu Mulih. Nah itu yang dinantikan oleh Pak KSP. Tapi yang lainnya ada tol Sigli Banda Aceh, kemudian tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi dan Parapat, termasuk Indrapura Kuala Tanjung. Sedangkan di Jawa ada 6 ruas, totalnya 148 km. Ini Jakarta Cikampek 2 Selatan, Kutanegara Sadang, tol Cibitung Cilincing, Taruma Jaya Cilincing, dan lain sebagainya. Saya tidak akan jelaskan secara detail, nanti bisa dilihat di data yang kami miliki. Saya lanjutkan.
Untuk kesiapan sarana dan prasarana, kita kategorikan paling sederhana dengan transportasi darat, laut, dan transportasi penyeberangan. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu sekalian, kita menyiapkan 31.000 lebih bis dengan kapasitas tempat duduk 1,2 juta, dan prasarana yang disiapkan ada 115 terminal tipe A dan 62 terminal tipe B. Sedangkan untuk transportasi laut kita siapkan 829 unit kapal dengan kapasitas 3,26 juta penumpang, dan prasarana pelabuhan yang juga disiapkan adalah 636 pelabuhan. Yang terakhir terkait dengan penyeberangan, disiapkan 255 unit kapal dengan kapasitas penumpang 6,1 juta dan jumlah kendaraan yang bisa diangkut kurang lebih 770.000, dan disiapkan pula tentunya 15 lintasan penyeberangan di 29 pelabuhan. Nah, begitu kita masuk ke penerbangan dan kereta, kami juga izin melaporkan di sini mudah-mudahan sekali lagi tidak terlalu terdampak cuaca, dan kita harapkan 7,8 juta penumpang bisa menjadi target yang bisa kita selayani dengan baik, 378 unit pesawat dan 257 bandar udara di seluruh Indonesia. Kereta ini kita juga siapkan, mohon maaf itu salah tulis itu, 3.800 unit kereta dengan kapasitas bisa dilihat di depan, dan 668 stasiun yang juga dipersiapkan. Bagian terakhir, saya ingin menyampaikan kebijakan dan insentif mudik lebaran. Ini juga tentunya sangat baik jika teman-teman jurnalis bisa menyampaikan, mengamplifikasi ini kepada masyarakat. Diskon, ini tentunya dinantikan, berapapun diskon itu. Yang jelas untuk angkutan laut 30%, sebesar 30% diskonnya kelas ekonomi di seluruh trayek kapal PSO Pelni. Ini berlaku selama 26 hari, 11 Maret hingga 5 April 2026 ini. Targetnya 445.534 penumpang. Sedangkan diskon kereta api juga sebesar 30% untuk seluruh kereta api ekonomi di luar dari yang non-penugas. Saya ulangi, non-penugasan. Ini 14 Maret hingga 29 Maret, jadi 16 hari masanya, dengan target 1,2 juta penumpang. Yang terakhir, diskon angkutan udara ini bisa kita tambah lagi. Kalau lebaran sebelumnya itu 13-14% Pak KSP, tahun ini bisa kita tambah lagi diskonnya 17 hingga 18%. Ini ada beberapa elemen yang juga menjadi faktor pengurang, sehingga harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi mudah-mudahan lebih terjangkau bagi masyarakat. Ini berlaku kurang lebih 16 hari juga, dari 14 Maret hingga 29 Maret, untuk pembelian tiket mulai tanggal 10 Februari. Sebelumnya juga sudah disosialisasikan kepada masyarakat, tapi bagus kalau kita bisa perkuat lagi melalui forum ini. Targetnya 3,3 juta penumpang. Sedangkan diskon tarif angkutan penyeberangan, ini 14 pelabuhan penyeberangan ASDP menerapkan 100% diskon jasa ke pelabuhan, atau setara jika agregat, jika di tarif terpadunya kurang lebih 21,9% untuk masa tanggal 12 hingga 31 Maret. Ini bisa dilihat tentu sekali lagi Merak Bakahuni, Ketapang Gilimanuk, Kayangan Poto Tanto, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini juga memberikan keringan bagi masyarakat. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, untuk tarif pada ruas jalan tol selama masa lebaran ini juga diberikan diskon 30% di 25 ruas jalan tol. Periodenya bisa dilihat 15 hingga 16 serta 26 hingga 27. Ini lagi-lagi dengan semangat kita mengurai kemacetan, diberikan diskon di tanggal-tanggal tersebut sehingga kita bisa mengurai kemacetan sehingga tidak semua tertumpuk pada puncak-puncaknya tadi. Bisa dilihat di slide ini. Nah, sebelum tentunya kami menyerahkan kembali kepada Bapak KSP, kebijakan mengurai kepadatan arus mudik ini tentunya benar-benar merupakan sebuah
sinergi dan koordinasi lintas sektor, terutama terima kasih juga kepada jajaran Polri, terutama Kakor Lantas Polri yang setiap saat bersama-sama kami dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan agar pembatasan operasional angkutan barang ini juga bisa menjadi solusi yang efektif. Angkutan barang terutama dengan 3 sumbu atau lebih, kemudian kereta tempelan atau kereta gandengan. Kemudian angkutan barang yang digunakan untuk mengangkut hasil galian, baik tanah, pasir, batu, dan hasil tambang, serta bahan bangunan seperti besi, semen, dan kayu. Ini juga kita batasi operasinya. Dan angkutan yang dikecualikan, karena ini esensial, yaitu BBM, BBG, hewan ternak, pupuk, bantuan korban bencana alam, dan barang-barang pokok. Karena ini tidak bisa ditunda. Tadi kami sudah sebutkan ada metodologi delaying system pada pelabuhan-pelabuhan penyeberangan. Ini juga diharapkan bisa mengurai bottleneck dan kepadatan ekstrim yang harus kita hindari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Saya mengucapkan selamat berkumpul dengan keluarga. Mari utamakan keselamatan dan kenyamanan, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk masyarakat lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sampaiannya. Luar biasa untuk Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Ini cukup lengkap ya datanya ya rekan-rekan media, mulai kesiapan arus mudik lebaran, mulai dari tren mudik, berapa orang yang bergerak, bahkan juga puncak mudik dan juga balik seperti apa, potensi pergerakan angkutan lebaran juga sudah disampaikan, bahkan juga pengoperasian jalan tol, mitigasi skenario jika terjadi bottlenecking, dan juga pelayanan pendirian posko-posko. Bahkan juga ini nampaknya suka dengan angka 30 nih Pak Menko ya. Diskon-diskon tadi mulai dari diskon untuk angkutan laut, kereta api hingga 30% kelas ekonomi, bahkan juga udara 17 hingga 18%. Dan juga tarif tol juga diskon hingga 30%. Bahkan juga penting kiranya kebijakan mengurai kepadatan arus mudik ini bisa di-highlight rekan-rekan media, mulai dari pembatasan operasional dan juga delay system. Sekarang kita akan beranjak ke narasumber kita yang ketiga. Saya akan persilahkan untuk menyampaikan lantas bagaimana kesiapan program sosial, bantuan pemerintah, layanan publik, serta dukungan bagi masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri, dan juga mengenai. Silakan kepada Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak. Terima kasih Pak KSB, Pak Menko, Pak Wakapolri, dan Bapak Ibu sekalian. Tadi Pak Menko Infrastruktur sudah menjelaskan tentang daya dukung infrastruktur, dan kami salah satu yang kami upayakan untuk membuat arus mudik ini lebih lancar, lebih aman, lebih nyaman adalah pertama adalah pendistribusian pergerakan pemudik. Jadi kalau kita lihat sekarang ini kita sudah hari Rabu tanggal 11 Maret, nanti ini weekend ini tanggal 14 udah mulai weekend. Jadi 14 mulai weekend, Minggu tanggal 15 weekend, kemudian pemerintah memutuskan flexible working arrangement itu di tanggal 16-17. Sedangkan tanggal 18 adalah cuti bersama. Kemudian ini berbarengan juga dengan libur nasional Hari Suci Nyepi. Jadi itu jatuh pada tanggal 19, kemudian Idul Fitrinya adalah 20, 21, 22 begitu ya. Kemudian nanti disambung cuti bersama lagi pekan depannya, yaitu tanggal 23, 24. Setelah itu flexible working arrangement kembali di tanggal setelah Idul Fitri, tanggal 25 hari Rabu, 26 hari Kamis, 27 hari Jumat, masih kemudian sambung weekend, kemudian baru awal masuk sekolah. Jadi sinergi antara awal masuk sekolah, libur sekolah dengan flexible working arrangement itu kita rangkaikan dengan harapan apa? Dengan harapan pemudik itu tidak numpuk di satu waktu tertentu.
itulah yang betul-betul kita harapkan. Memang terdapat potensi perbedaan Hari Raya Idul Fitri, nanti kita tunggu hasilnya, tapi itu tidak mengganggu ya mengenai hari libur dan seterusnya. Nah, dengan rangkaian ini, tadi Pak Menko Infra sudah menunjukkan potensi-potensi arus mudik, tanggal berapa, misalnya tanggal 18 itu potensi sangat tinggi, arus baliknya mungkin hari terakhir tanggal 29 juga sangat tinggi, tapi kita ingin orang mudik di butir-butir merah itu, bukan di kotak merah, terdistribusi. Jadi nanti akan ada sistem informasi yang juga akan membantu masyarakat untuk memilih mudik pada tanggal berapa. Sebagaimana tadi sampaikan Pak Menko Infra, perkiraan surveinya itu adalah 143.915.000, artinya 114 juta menurut survei. Tetapi dari tahun ke tahun kenyataannya dalam prakteknya lebih tinggi dari survei. Jadi sekitar 10% lebih tinggi, artinya sudah menjadi 155-an juta manusia bergerak ya. Nah, makanya kalau itu bergerak di waktu yang sama ini sangat berat. Oleh karena itu kita dengan berbagai macam kebijakan, insentif, diskon, kemudian buka tutup, informasi kepada masyarakat, ini kita lakukan bersama-sama Kemenhub dan kemudian kepolisian. Harapannya distribusi pemudik ini akan terjadi, ya, tidak menumpuk di satu waktu tertentu. Tetapi kita juga harus waspada antisipasi bencana hidrometeorologi basah yang menurut BMKG potensinya masih kategorinya menengah hingga tinggi di sebagian wilayah Indonesia. Jadi tadi itu bisa dilihat mulai dari yang rendah sampai dengan yang tinggi, seperti kita alami sekarang ini di pantai selatan sampai ke Sulawesi sampai Papua masih kita beberapa hari terkena bibit siklon sehingga curah hujannya cukup tinggi. Jadi ini yang salah satu yang terus kita antisipasi sehingga periode mudik ini juga berpotensi dalam suasana cuaca yang masih hujan. Ya, oleh karena itu kami harapkan tadi Pak Menko Infra mengawal kemungkinan kerusakan infrastruktur, kemudian kepolisian juga mengatur lalu lintas. Nanti BMKG juga standby, Basarnas juga standby, dan juga partisipasi dari para Pemda. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita sudah melakukan beberapa upaya supaya mudik ini aman, lancar, nyaman, dan selamat. Yang pertama, OMC, operasi modifikasi cuaca, itu terus dilangsungkan sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih kepada beberapa pemerintah provinsi yang mendukung BMKG dan BNPB dalam melakukan operasi modifikasi cuaca, dan ini akan terus dilakukan didukung oleh 191 UPT BMKG yang terus memonitor kondisi di lapangan. Kemudian nanti Pak Wakapolri nyampaikan operasi ketupat Polri mulai 13 sampai 26 Maret ya Pak Kapolri, dan juga kita mengawal posko-posko terpadu lintas KL dan Polri dan juga TNI yang merata di seluruh Indonesia. Posko-posko ini akan standby untuk melayani masyarakat. Selain tadi Pak KSP sudah menyampaikan juga bahwa bahan pokok memadai dan harga terjaga stabil. Yang lancar, sekali lagi tadi sudah saya sampaikan, kita membuat senario agar para pemudik terdistribusi pergerakannya, jadi tidak ngumpul di satu waktu tertentu, itu melalui flexible working arrangements yang sudah ada surat edaran dari Menpan RB dan dari Menaker. Kemudian kebijakan libur sekolah juga sudah ditetapkan oleh Mendikdasmen, Menak, dan Mendagri. Kemudian juga
tentang pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan juga sudah ada SKP dari Kementerian Perhubungan, PU, Polri, ASDP, dan lain-lain. Jadi tadi juga Pak Menko Infra sudah menyampaikan kesiapan 4 ruas tol fungsional jasa marga dan kebijakan tarif tol yang ini didukung oleh 386 posko layanan komunikasi. Ini yang disediakan oleh Kementerian Komdiji. Kemudian Bapak Ibu sekalian tentang nyaman, ini Pak Menteri Perhubungan tadi Pak Menko Infra sudah menyampaikan tentang kesiapan kapal, kesiapan bis, kereta api, ya ada banyak sekali terus melakukan peningkatan, termasuk Masjid Ramah Pemudik. Ini disediakan 6.850 titik di seluruh Indonesia. Dikoordinatori oleh Kemenak, tapi juga didukung oleh pihak-pihak lain termasuk oleh Pemda dan juga oleh Danantara BUMN. Kemudian kebijakan tarif tol tadi sudah disampaikan, dan juga yang sudah lama kita lakukan beberapa tahun adalah Nusantara Hub, yaitu penyelenggaraan pelayanan mudik terintegrasi. Karena pengalaman dulu ada bis mudik yang penuh, ada bis mudik yang kosong. Nah, oleh karena itu kita ada satu platform terintegrasi untuk pelayanan mudik. Dan selain itu di bidang upaya selamat ini selain transportasi juga kesiapan 2.700 pos pelayanan kesehatan di jalur mudik. Nanti kita layanannya apa saja nanti kita sampaikan, termasuk siaga SAR. Siaga SAR. Jadi siaga SAR ini terus diaktifkan, di standby-kan, terutama di daerah-daerah lokasi wisata, apalagi lokasi wisata pantai. Ya, kita memberikan perhatian serius. Sudah dikoordinasikan antara Basarnas, kami dengan juga Kementerian Pariwisata dan juga Kementerian Dalam Negeri. Nah, tentang kesiapsiagaan layanan kesehatan selama periode mudik, tadi saya sudah sampaikan ada 2.700-an pos pelayanan kesehatan. Tadi Pak KSP sudah sampaikan bahwa terus dilakukan peningkatan pelayanan kesehatan di berbagai tempat, termasuk cek kesehatan bagi supir bis. Jadi karena pengguna pelayanan kesehatan ini pada masa mudik Lebaran dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Salah satu yang kami perhatikan secara serius, ini dikawal oleh teknisi oleh Kementerian Kesehatan, adalah cek kesehatan gratis bagi pengemudi bus. Jadi ini adalah strategi kita untuk melakukan penurunan fatalitas. Jadi CKG pengemudi itu waktu pelaksanaannya adalah dilakukan 2 minggu sebelum mengendara. Mengapa 2 minggu? Agar ada waktu untuk intervensi. Itu saat ini sudah dilakukan 338 pengemudi bis telah mengikuti CKG di 18 pool perusahaan otobus di terminal-terminal di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan akan diperluas di daerah-daerah yang lain ini. Jadi pelayanan ini akan mencakup di banyak daerah, sekali lagi untuk mengurangi risiko yang dipicu oleh angkutan-angkutan umum. Selain screening yang dilakukan adalah tekanan darah, gula darah, tes alkohol, dan juga tes narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kemudian kriteria lainnya adalah tekanan darah, ya. Ini juga menjadi ukuran penting. Jadi kalau layak akan diberi izin, kalau tidak layak, ya tidak memenuhi syarat, akan dilakukan pengobatan sampai kemudian memenuhi syarat aman untuk mengemudi. Nah, selain itu kami juga memberikan perhatian serius terhadap risiko
penyakit yang menular lainnya yaitu campak. Jadi saat ini kasus suspek campak itu cukup besar di tahun 2005. Suspeknya itu 63.000 lebih, terus yang sudah terkonfirmasi campak itu ada 11.000 lebih. Di kasus di tahun 2006 ini juga sudah kita terus ada peningkatan suspek. Nah ini yang kami ingin, kami berusaha keras untuk menjaga agar penyakit menular ini tidak menyebar begitu, karena kita juga harus berantisipasi seandainya mobilitas mudik ini masuk ke daerah-daerah kasus yang cukup tinggi. Nah makanya kita juga harus mengantisipasi. Oleh karena itu kita mengajak semua warga untuk melakukan pemeriksaan, terutama apakah sudah melakukan imunisasi atau belum. Pastikan imunisasi campak sudah lengkap. Jadi kalau belum, untuk segera untuk melengkapi campak, imunisasi campak, terutama pada anak-anak. Jadi kemudian segera mengakses layanan kesehatan, baik itu untuk imunisasi di puskesmas, posyandu, paskes terdekat, maupun untuk pengobatan. Dan tentu saja juga kita mengajak warga untuk menjaga perilaku sehat, hidup bersih, terutama selama perjalanan mudik. Rekan-rekan media yang saya hormati, selain beberapa hal tadi, kami di Kemenko PMK juga mengawal kaitannya dengan layanan peribadatan. Nanti sidang isbat akan diselenggarakan pada tanggal 19 Maret. Nah ini nanti 1 Syawalnya itu beda atau tidak, ya semoga sama, kalaupun beda tidak apa-apa. Jadi ya kita memang, ya kita tidak harus sama, kita bisa berbeda, tapi yang penting adalah kita saling menghormati, saling menghargai. Jika memang terdapat perbedaan hasil bidang isbat di tanggal 1 Syawal. Kemudian kami juga mengawal pembayaran dan penyaluran dana zakat fitrah dan dana sosial keagamaan lainnya yang kami sarankan terus untuk difokuskan ke masyarakat terdampak bencana. Perlu kita ketahui, dampak bencana akhir-akhir ini bukan hanya di Sumatera, bukan hanya di Aceh, Sumut, dan Sumbar, tetapi juga terjadi misalnya di Jawa cukup banyak, di Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, sebagian Jawa Timur, sebagian Madura juga, sebagian Sulawesi, Papua, jadi sebagian juga bahkan Bali, ya. Jadi bencana hidrometeorologi dalam 1 bulan terakhir ini volumenya cukup besar. Kemudian juga terutama sekali kita juga memikirkan nanti mohon bantuan Pak Menko Infra juga untuk menjamin kelancaran mobilitas di wilayah-wilayah terdampak bencana. Kemudian yang kedua, selain peribadatan juga layanan pemudik, rest area, kita terus dengan Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Pak Menko Infra untuk menyediakan rest area sekaligus juga rekayasa lalu lintas, karena di rest area ini terutama kita harus memberikan layanan lebih untuk lansia, anak, perempuan, ibu hamil, dan juga penyandang disabilitas. Itu yang menjadi perhatian kita semua. Kecukupan BBM, jadi kita sudah berkoordinasi juga dengan Pertamina, ya, dengan Danantara, bahwa BBM dijamin cukup, termasuk kita seperti tahun-tahun lalu juga siap dengan sepeda motor jika Anda mobil yang kehabisan BBM di tengah jalan yang masih jauh dari SPBU, termasuk
dengan PLN kita percepatan untuk penambahan charger mobil listrik. Ini kita akan melakukan penambahan ini untuk sekali lagi mendukung kelancaran para pemudik. Tadi sudah disinggung mengenai stabilitas harga. Yang penting juga adalah informasi terpadu yang mudah info ini sudah disediakan, informasi terpadu dikawal oleh Komdiji. Yang terakhir adalah antisipasi bencana. Sekali lagi karena cuaca ekstrim, potensi hidrometeorologi basah masih tinggi. Artinya apa? Artinya jalan mungkin banjir, itu akan mengganggu kelancaran, bahkan risiko longsor, jembatan rusak. Itu juga respon cepat tadi, terima kasih kepada Pak Menko Infra yang sudah standby, dan juga banjir rob, terutama di Pantura. Ini juga kita antisipasi kesiapsiagaan pengerahan personel kedaruratan di titik rawan, bukan hanya Basarnas, bukan hanya Polri, tetapi juga dari TNI dan serta juga tim relawan yang dikoordinir oleh Kementerian Sosial. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, sekali lagi ada 140-an sekian, hampir 449, tapi biasanya naik. Nah, jadi kita harus mengantisipasi sampai total 155 juta mobilitas orang. Jadi kami mengharapkan kerjasama dari semua pihak, dari semua KL, dan juga toleransi dari Bapak Ibu yang mudik untuk mentaati saran-saran dari petugas, selalu memonitor informasi. Semoga mudik ini berjalan aman, lancar, nyaman, sehat, dan mengembirakan, selamat bertemu dengan keluarga di kampung halaman. Itu dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Pratikno. Ini cukup jelas ya kepada rekan-rekan media, mulai dari penanggalan cuti bersama, bahkan juga flexible work atau WFA. Ini tujuannya agar pemudik ini tidak menumpuk di satu waktu tertentu ketika ingin kembali ke ibu kota untuk bekerja. Bahkan juga kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi bencana hidrometeorologi basah, melakukan pantauan curah hujan, bahkan juga tadi penting CKG Superbus ya, untuk mitigasi kesehatan agar para pemudik ini bisa diantarkan pulang kembali ke tujuan, bahkan juga ke tempat mudik dengan sehat pastinya. Menjadi highlight antisipasi mengenai campak selama mudik lebaran, himbauan untuk tetap melakukan mitigasi penyebaran, bahkan juga pengobatan, juga anjuran untuk vaksin dan juga lainnya. Selanjutnya kita akan menuju ke narasumber kita yang keempat, yakni mengenai kesiapan pengamanan Ramadan dan Idul Fitri, bahkan juga pengamanan arus mudik dan balik, serta upaya menjaga ketertiban masyarakat. Kepada Wakapolri, Bapak Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Karena apresiasi yang tinggi-tingginya saya berikan kepada sahabat saya, KSP Pak Muhammad Hudori, yang terhormat Pak Menko PMK, Pak Pratik yang kami hormati, Pak Menko Infrastruktur, Pak Menko Pak AHY, rekan-rekan media yang saya hormati. Baik, kesempatan yang berbeda ini izinkan saya menyampaikan tentang kesiapan Polri dalam menggelar layanan operasi kemanusiaan, yaitu operasi Ketupat, yang hampir setiap tahun digelar. Bahwa pada tahun 2026 ini Bapak Kapolri mengambil kebijakan untuk kesiapan operasi Ketupat digelar melalui secara awal rapat koordinasi lintas sektoral yang sudah dilaksanakan tanggal 2 Maret 2026 yang lalu. Pak Hudori dihadiri oleh Pak Menko PMK dan seluruh kementerian terkait stakeholder lainnya. Bahwa dalam rapat tersebut Bapak Kapolri minta segera dilaksanakan di awal karena untuk menguatkan ya, komunikasi secara sinergi, dan juga dari seluruh kementerian, lembaga, dan stakeholder terkait menyampaikan kesiapan-kesiapan baik personil, sarana prasarana dalam gelaran operasi pelayanan kemanusiaan tersebut. Dapat kami laporkan juga bahwa tadi secara lengkap dan detail Bapak Menko AHY sudah menyampaikan bahwa di dalam rapat koordinasi lintas sektor tersebut Menteri Perhubungan menyampaikan berbagai macam stimulus
kepada masyarakat dalam rangka memberikan diskon di seluruh moda transportasi di angkutan lebaran tersebut, baik dari penyeberangan, kemudian angkutan laut, kereta api, kemudian angkutan udara, yang stimulus tersebut insya Allah dapat menjangkau kurang lebih sekitar 5 juta orang. Di dalam operasi ketupat yang akan digelar juga dari Jasa Marga memberikan layanan informasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa menentukan jalur-jalur mana yang akan digunakan pada arus mudik maupun arus balik. Dalam rakor tersebut dari Jasa Marga menyampaikan tentang penambahan traffic counting menjadi 246 titik atau lebih 52 titik dibandingkan tahun lalu. Ini penting dalam rangka untuk menentukan diskresi maupun manajemen rekayasa yang akan diambil oleh Pak Kakor Lantas bersama jajaran. Demikian juga meningkatkan kapasitas dan kapabilitas CMTC sebagai posko pusat terpadu untuk memantau secara real bagaimana kondisi arus lalu lintas di seluruh ruas jalan tol. Kemudian juga menambah layanan untuk masyarakat, fitur Travelay App ini berupa resi digital, kemudian black spot informasi serta rute tercepat ya, secara virtual assistant. Ini penting bagi masyarakat sekali lagi sehingga masyarakat dapat menentukan dan mempersiapkan jalur-jalur mana yang akan diambil. Demikian juga ada teknologi juga terkait penyebab masalah teknologi dynamic speed limit. Ya. Dari BMKG menginformasikan dalam rakor tersebut bahwa tanggal 11 sampai dengan 20 Maret ini merupakan arus mudik maupun tanggal 21 sampai tanggal 31 Maret ini diprediksikan untuk ramalan cuaca relatif stabil. Namun demikian, semua contingency plan dipersiapkan baik oleh Badan Penanggulangan Bencana, Basarnas, TNI, Polri mempersiapkan situasi darurat. Dari Kementerian Perdagangan melalui SP 2PK juga menyampaikan tentang early warning system. Ini merupakan suplai data tentang harga pokok secara aktual yang dapat ditindaklanjuti oleh Satgas Pangan Polri untuk memastikan bahwa ketersediaan bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian harga dan distribusi berjalan dengan lancar. Kami laporkan bahwa operasi ketupat yang insya Allah besok Pak Kodori akan dilaksanakan kegiatan apel gelar pasukan untuk mengecek kesiapan personil, kesiapan sarana prasarana digelar di seluruh Indonesia, sehingga pada tanggal 13 Maret yang akan datang kita akan menggelar operasi ketupat sampai dengan tanggal 25 yang akan datang. Kami laporkan juga terkait menyangkut masalah prediksi pergerakan masyarakat dari operasi ketupat mengacu kepada data tahun 2025 dari hasil survei Kementerian Perhubungan. Tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Menko bahwa prediksi pergerakan di tahun 2025 itu ada 146,4 juta ya, 146,4 juta. Namun secara real di lapangan pergerakan tersebut mengalami peningkatan menjadi 154,6 juta. Ini harus kita antisipasi. Demikian juga dari potensi pergerakan masyarakat selama libur lebaran dari hasil survei 143,9 juta jiwa. Namun demikian realisasi di lapangan nanti pergerakannya juga kami akan menentukan langkah-langkah antisipasi guna menjamin pelaksanaan operasi ketupat ini berjalan dengan lancar, aman dan nyaman. Kami laporkan bahwa 3 daerah asal pemudik terbanyak masih dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat ya ada 30 juta lebih atau 21%, kemudian dari DKI 19 juta lebih atau 12%, kemudian dari Jawa Timur 17 juta lebih atau 10%. Dengan daerah tujuan pemudik terbanyak adalah di Jawa Tengah dari 36,7 juta atau 26%, kemudian Jawa Timur 26 juta atau 17%, dan Jawa Barat 23 juta atau 5%. Moda transportasi juga tadi dianggung oleh Pak Menko AHY, kami juga melaporkan kembali bahwa ranking 1 di dalam masyarakat pengguna transportasi di arus mudik maupun arus balik di gelaran lebaran ini adalah tetap masih mobil. Mobil itu ada 76 juta, ini menjadi fokus kami karena modal mobil ini mengguna jalan tol maupun non tol. Kemudian motor juga 24 juta, ini juga harus kami antisipasi karena data kami angka kecelakaan tertinggi justru ada di sepeda motor. Kemudian bus ada 23 juta, kemudian kereta api ada 6,9 juta, kemudian kapal
6,4 juta dan pesawat 4,9 juta. Moda-moda transportasi ini juga menjadi perhatian kami untuk menentukan strategi apa yang harus kami gunakan untuk gelaran pelayanan operasi ketupat yang akan kita gelar. Kekuatan yang akan digelar di dalam operasi ketupat di 2026 ini ada 161.243 personil gabungan, terdiri dari Mabes Polri ada 1.290 personil, kemudian Polda jajaran seluruh Polda 36 Polda akan menggelar jumlah personil 87.936 dan juga kementerian terkait atau instansi terkait ada 72.015 personil yang akan mengikuti operasi ketupat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kaitan dengan timeline, kemudian objek pengamanan operasi ketupat yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan, kami laporkan sebagai berikut. Untuk rakor lintas sektoral, sengaja Bapak Kapolri minta digelar di awal, yaitu di tanggal 2 Maret yang lalu, dengan seluruh kementerian lembaga menyampaikan paparan tentang kesiapan personil dan sarana prasarana. Gelar pasukan akan dilaksanakan tanggal 12 Maret besok akan digelar di 36 Polda secara serentak dengan seluruh Polres. Ada 504 Polres juga akan menggelar kegiatan operasi ketupat tersebut. Kemudian untuk prediksi arus mudik gelombang 1 itu diprediksi tanggal 14 sampai dengan 15 Maret. Kemudian prediksi puncak arus mudik gelombang kedua itu di tanggal 18 sampai 19 Maret. Tadi Pak Menko PMK sudah menginformasikan kepada kita semuanya, di dalam gelar operasi ketupat ini juga ada 2 kegiatan momentum nasional. Yang pertama adalah kegiatan Nyepi tanggal 19 Maret, kemudian insya Allah untuk pelaksanaan Idul Fitri akan digelar tanggal 21 sampai dengan tanggal 22 Maret. Dan puncak untuk arus balik ada di tanggal 25 sampai tanggal 26 Maret, ini gelombang 1, dan gelombang kedua diprediksi puncak arus balik di tanggal 26 ulangi tanggal 28 sampai tanggal 29 Maret. Polri juga menggelar 2.746 pos pengamanan yang terdiri dari 1.624 pos PAM, kemudian 779 pos pelayanan, dan 343 pos terpadu. Dengan objek pengamanan yang akan diamankan oleh operasi ketupat ini ada 182.608 objek pengamanan, terdiri dari masjid, kemudian terminal, pelabuhan, bandara, termasuk lokasi sholat id juga masuk dari fokus pengamanan kami, kemudian stasiun kereta api, pusat perbelanjaan, dan lokasi wisata. Ini penting, lokasi wisata tetap menjadi fokus pengamanan karena juga di beberapa tempat terjadi kecelakaan. Untuk prospek cuaca secara umum insya Allah dari hasil BMKG cukup kondusif, ya, semoga pelaksanaan kegiatan arus mudik dan arus balik ini dapat berjalan dengan sangat baik. Adapun untuk rekayasa arus lalu lintas yang dipersiapkan mengacu kepada data tahun 2025 yang sudah dilaksanakan oleh Korlantas dan jajaran, bahwa arus mudik kita melaksanakan kegiatan one way itu 14 kali dari KM 70 Cikampek sampai dengan KM 188, kemudian ruas tol Palimanan dilanjutkan sampai dengan KM 246 ruas tol Brebes. Adapun untuk kegiatan kontraflow yang diambil ada 112 kali, ya, dari mulai ruas tol Cikampek sampai dengan kilometer 47 dan kilometer 70. Kemudian untuk pengalihan arus lalu lintas dilaksanakan 4 kali. Adapun untuk arus balik di tahun 2025 yang lalu dilaksanakan kegiatan one way sebanyak 44 kali, kemudian ganjil genap sebanyak 6 kali, kemudian pengalihan arus lalu lintas sebanyak 4 kali, kontraflow dilaksanakan sebanyak 111 kali, kemudian delay sistem dilaksanakan selama 1 kali. Ini kegiatan-kegiatan tersebut sebagai data kami untuk menentukan CB-CB apa yang akan dilaksanakan di tahun 2026 ini. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih juga dari Pak Menteri PMK sudah membuat satu kebijakan tentang WFA. Ini penting dalam rangka untuk pendistribusian dan mengurangi arus kepadatan lalu lintas baik arus mudik maupun arus balik yang akan digelar. Kami juga menginformasikan dari Pak Menko Pak AHY tadi sudah menyampaikan tentang SKB. SKB ini penting untuk terus disosialisasikan agar di dalam implementasinya
semua dapat berjalan dengan lancar. Ya, SKB tentang pembatasan angkutan barang juga dalam SKB tersebut ditentukan tentang manajemen rekayasa arus lalu baik itu one way, kontraflow, ganjil genap dan juga pengaturan di penyeberangan pelabuhan kapal. Di dalam rekayasa lalu lintas, polisi juga akan melaksanakan diskresi secara situasional. Kapan akan dilaksanakan one way, kemudian one way lokal, kemudian one way sepenggal, kontraflow, ganjil genap, pembatasan angkutan, delaying sistem maupun pengalihan arus lalu ini semuanya dalam rangka untuk memperlancar kegiatan arus mudik dan arus balik yang diikuti oleh masyarakat. Dalam SKB tersebut dan di penyeberangan yang akan diterapkan selama arus mudik Lebaran, tadi Pak Menko AHY sudah menyampaikan pembatasan untuk operasional angkutan barang dan juga pengecualian untuk angkutan, untuk BBM, BGN, antar uang, ternak, pupuk, kemudian bantuan korban bencana alam, kemudian barang kebutuhan pokok lainnya. Ini kendaraan-kendaraan yang dikecualikan dapat beroperasi, sedangkan di luar itu tidak boleh beroperasi selama gelaran operasi ini dilaksanakan. Adapun untuk waktu pembatasan di jalan tol sudah dijelaskan di situ, dilarang melintas jalan tol. TMT-nya mulai hari Jumat tanggal 13 Maret yang akan datang dari pukul 12.00 sampai dengan nanti hari Minggu tanggal 29 Maret 2026 pukul 24.00. Tempat-tempat sebagai informasi kepada masyarakat, pada kesempatan hari ini kita sosialisasikan baik di Riau, kemudian jalur Jambi Sumsel, jalur Lampung Sumsel, kemudian DKI Jakarta Banten, kemudian tol DKI, kemudian dari Jakarta Jawa Barat, kemudian tol Jawa Barat, kemudian Jawa Barat Jawa Tengah, kemudian Jawa Tengah DIY dan tol Jawa Timur. Adapun yang non tol juga diterapkan di beberapa provinsi mulai dari Sumut, Riau, Jambi dan Sumbar, kemudian Jambi, Sumsel, Lampung, kemudian DKI Jakarta Banten, Banten sendiri, kemudian Jakarta Jawa Barat, kemudian Jawa Barat Jawa Tengah, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan Kalimantan Tengah. Ini dimohon untuk masyarakat juga dapat memahami hal tersebut. Adapun untuk manajemen rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan di dalam operasi ketupat yang akan digelar mulai arus mudik, ada hitungan-hitungannya tadi sudah kami sampaikan kapan akan dilaksanakan. Ini juga perlu diinformasikan kepada masyarakat 2 jam sebelum diskresi ini dilakukan, tentunya akan disosialisasikan kepada masyarakat, baik itu nanti sistem ganjil genap maupun sistem kontraflow, semuanya ada mekanismenya. Demikian juga pada saat arus balik akan dilaksanakan juga rekayasa arus lalu untuk one way atau satu arah pun juga akan diinformasikan 2 jam sebelum diskresi itu dilakukan, termasuk kegiatan diskresi tentang sistem ganjil genap maupun kontraflow, semuanya dalam rangka untuk membuat masyarakat nyaman di dalam arus mudik dan arus balik yang akan datang. Ya, manajemen rekayasa arus lalu lintas di jalan tol pun sudah dipersiapkan berbagai macam kegiatan-kegiatan, baik itu kontraflow pada arus mudik dan arus balik pada kilometer-kilometernya sudah sangat jelas, nanti akan disosialisasikan terus kepada masyarakat. Demikian juga indikator kapan Korlantas akan melaksanakan kegiatan one way, baik one way nasional, one way lokal maupun diskresi lainnya. Oh Ibu yang kami hormati, juga pada kesempatan ini kami juga melaporkan bahwa untuk peta jalur arteri yang menjadi atensi operasi ketupat, ini juga mulai jalur konvensional, juga jalur Bandung, Nagrek, Garut, Tasik, ini juga tingkat data-data dari beberapa tahun lalu juga menjadi tingkat kepadatan arus lalu lintas, kemudian jalur Gadok Puncak, kemudian di Bali juga jalur Legian Kuta Bali, kemudian jalur Medan menuju Danau Toba atau objek wisata lainnya, dan juga Simpang 3 Mengkreng. Adapun untuk jalur penyeberangan yang menjadi atensi, mulai dari penyeberangan Tanjung Perak Surabaya, penyeberangan Merak Bakahuni, penyeberangan Padang Bari Lembar, dan penyeberangan Ketapang Gilimanuk, ini juga menjadi fokus kami dalam rangka pengamanan. Kami laporkan juga terkait menyangkut masalah rekayasa lalu lintas pada kapal penyeberangan di pelabuhan. Kami menyiapkan 3 skenario, ada skenario jalur situasi hijau, situasi kuning, dan situasi merah.
di jalur Merak, kemudian jalur Pelindo 2 Ciwandan, juga jalur pelabuhan Bakau Jaya atau BJJ. Ini semuanya sudah dipersiapkan oleh tim operasi ketupat agar betul-betul semuanya dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Bapak Ibu sekalian, upaya-upaya Polri untuk menyusun gelaran operasi ketupat atau operasi kemanusiaan tersebut juga antara lain menjamin kesediaan dan stabilitas harga pokok dan BBM. Ini kita komunikasikan dengan kementerian terkait, juga memitigasi dalam rangka penanganan bencana. Plan A, Plan B untuk menghadapi situasi kontingensi pun kami persiapkan dengan penggelaran sejumlah pos-pam, posyan, dan pos terpadu. Kemudian menghadapi kerawanan kejahatan dan terorisme, Pak Kapolri sudah menyampaikan perusahaan harus betul-betul zero attack ya, di dalam terorisme ini. Kemudian optimalisasi diseminasi informasi akan terus disampaikan selama gelaran operasi ketupat akan digelar tanggal 13 Maret sampai dengan tanggal 25 Maret yang akan datang. Demikian juga untuk pelayanan-pelayanan kepolisian lainnya, kita juga mempersiapkan seluruh kantor-kantor polisi untuk bisa memberikan layanan kesehatan, kemudian penitipan kendaraan, dan kemudian pelayanan-pelayanan kepolisian lainnya. Di dalam hal tersebut, ya silakan masyarakat memanfaatkan layanan 110 ya, guna memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat. Insya Allah kita akan layani sebaiknya agar mudik berjalan dengan aman dan keluarga bahagia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wakapolri Bapak Komjen Dedi Pasek. Ini sudah 4 narasumber ya, rekan-rekan media sudah menyampaikan. Baik, karena waktu yang sedikit terbatas untuk Bapak AHY, akan ada kegiatan lain di siang hari ini. Kita buka satu pertanyaan saja terlebih dahulu ya. Nah, kemudian bisa dilanjutkan untuk 3 narasumber lainnya. Baik, silakan namanya, dari media mana, pertanyaan ditujukan kepada siapa? Silakan boleh, Panit. Sebentar. Selamat siang Bapak-Bapak. Izin saya Dova dari Bloomberg Teknos mau bertanya ke Pak AHY, Pak. Pak AHY mau izin tanya soal pengerjaan perbaikan jalan Trans Sumatera di jelang Lebaran ini, progresnya sejauh ini sudah sampai mana ya Pak? Sama izin tanya juga Pak, di media sosial ini lagi rame juga soal banyak jalan tol yang berlubang, khususnya di jalan tol Tangerang sama Merak. Arahannya seperti apa ya Pak? Lalu mau tanya juga soal diskon tarif tol Pak, di media sosial juga pada rame karena mengeluh karena diskon tarif tol itu tidak diterapkan di puncak mudik karena banyak pegawai swasta yang bilang belum tentu dapat WFA. Ini jadi tanggapannya dari pemerintah ini seperti apa ya Pak? Terakhir Pak, izin tanya juga soal perkembangan proyek WUSH Pak, ini nasib perpanjangan jalurnya itu yang ke Surabaya seperti apa ya Pak? Dan apakah udah ketemu soal investornya Pak? WUSH. Ya, terima kasih Pak. Sudah cukup ya Mbak? Tadi mikrofon akan dijawab Pak. Terima kasih. Perlu kami jelaskan supaya bisa memahami domainnya. Nanti untuk yang lebih detail bisa merujuk pada Kementerian Pekerjaan Umum. Tentunya kami di sini menyampaikan gambaran umumnya sebagai koordinator sejumlah kementerian teknis, termasuk tentunya Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan. Namun demikian kami terus mengawal dan kemarin juga bertemu dengan Menteri PU untuk terus mendorong percepatan perbaikan atau reservasi jalan. Tentu yang menjadi prioritas Kementerian PU adalah jalan-jalan nasional terlebih dahulu. Selebihnya kita juga menggerakkan pemerintah daerah, provinsi, juga kabupaten kota karena para kepala daerah juga punya tanggung jawab untuk memperbaiki jalan-jalan yang ada di wilayahnya. Namun demikian tentu dalam satu koordinasi dengan pemerintah pusat.
baik di Sumatera, kemudian juga di Jawa dan di tempat-tempat atau wilayah-wilayah lainnya. Begitu pula dengan tadi kondisi jalan tol di beberapa ruas masih terjadi kerusakan-kerusakan. Ini juga kita akan berupaya untuk mengejar progres, termasuk mempercepat agar ya tidak terlalu menghambat perjalanan masyarakat selama mudik Lebaran. Kemudian tadi ada pertanyaan terkait dengan diskon tol. Memang diskon jalan tol karena memang kita berusaha justru untuk mengurai kemacetan. Jadi kalau semua diberikan di puncak mudik, semua juga akan berada di hari-hari itu. Memang disinilah ada trade off-nya ya, atau apa ya istilahnya, ada kompromi di sini, memahami bahwa tidak semuanya bisa mendahului atau melakukan perjalanan sebelum di tanggal-tanggal puncak tadi, tapi inilah strategi dan sekaligus kebijakan pemerintah memang untuk mengurai dengan memberikan tarif jalan tol atau insentif tadi diurai di beberapa hari sebelum atau sesudahnya, begitu. Terkait WUSH, saya rasa ke depan masih ada kesempatan yang lebih baik untuk kita elaborasi, tapi singkat saja, tahapan hari ini kita lakukan paralel. Pertama, restrukturisasi keuangan KCJB, Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ini terus berprogres. Beberapa hari yang lalu saya melakukan rapat koordinasi, dihadiri pula Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan CEO Danantara Bapak Roslani, termasuk jajaran lain, stakeholders lain yang terkait dengan upaya restrukturisasi KCJB. Mengapa ini penting? Karena sebelum kita mengembangkan roadmap lebih Jakarta, Surabaya, bahkan bisa saja sampai dengan Banyuwangi seperti arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, demikian sebaiknya kita pastikan dulu KCJB-nya tuntas, artinya solusinya sudah bisa diambil dengan baik, baru setelah itu kita kembangkan berikutnya. Yang jelas semangatnya masih kita terus kelola dan terus kita kembangkan. Kementerian Perhubungan termasuk Direktorat Jenderal Kereta Api juga terus merumuskan bersama KAI dan lain-lain agar kereta cepat ini juga lebih efektif, dirasakan manfaatnya itu jika treknya panjang. Karena bisa dibayangkan kecepatan 350 km per jam. Kalau jaraknya 600 kilo sampai dengan 800 km itu akan terasa betul kecepatannya. Benefitnya akan lebih dirasakan dibandingkan dengan dibandingkan dengan jarak atau trek yang lebih pendek. Karena begitu puncak kecepatan, setelah itu dia harus slow down lagi, harus mengurangi lagi kecepatan karena persiapan berhenti di stasiun berikutnya. Jadi logikanya di sana, tetapi mengapa ini dikembangkan terus? Karena memang akan menjadi game changer Pak ya, kalau bisa dikatakan. Kalau Jakarta Surabaya bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 3 jam saja lewat kereta, saya rasa ini akan mengubah peta pembangunan sekaligus juga pertumbuhan ekonomi baru bisa kita hadirkan di sepanjang jalur baru tersebut. Saya rasa demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Menko, Pak Ahaye. Apakah untuk melanjutkan konferensi pers atau ingin melanjutkan kegiatan? Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.